Baru 21 tahun umurnya ketika Cheryl Miller kehilangan nyawanya di tangan seorang pembunuh yang kejam, dan butuh waktu 20 tahun pula untuk mengungkap siapa pembunuh kejam itu. Kita mulai cerita kasusnya di sini. Cheryl, nama yang cantik, secantik orangnya. Dia bisa saja menjadi seorang penyiar televisi atau bintang film Hollywood. Mungkin itulah yang dipikirkan oleh teman-temannya ketika melihat pesona kecantikan Cheryl, calon bintang yang sedang menunggu waktunya mekar dan berkembang. Cheryl juga dikenal sebagai orang yang ramah, gaul, cerdas, dan mandiri, dengan jiwa sosial yang tinggi, sehingga gampang bagi Cheryl untuk mendapatkan cowok sebagai teman kencan. Cheryl seakan menjadi sosok yang sangat sempurna di usianya yang baru 21 tahun. Sebagai gadis yang mandiri, Cheryl yang berstatus sebagai seorang mahasiswi di sebuah college, sudah punya pekerjaan paruh waktu di sebuah toko roti di kota Saginaw, di negara bagian Michigan, Amerika Serikat. Dia tinggal di sebuah apartemen bersama seorang wanita temannya. Apartemen itu menjadi saksi pesona Cheryl yang nyaris sempurna, dan apartemen itu pula yang menjadi saksi bisu terenggutnya nyawa Cheryl. Pada musim panas tahun 1974, pada hari Sabtu pagi yang sedang hujan gerimis, teman seapartemennya menemukan Cheryl sudah terbujur kaku di lantai kamar tidurnya. Terdapat beberapa luka di badan Cheryl dan bekas cekikan di lehernya. Kedukaan pun menyeruak di antara keluarga dan teman-teman Cheryl. Sosok yang cantik mempesona itu mendadak tiada. Kematian Cheryl dipastikan polisi sebagai sebuah pembunuhan. Menurut ahli forensik kepolisian setempat, Cheryl mengalami pencekikan dan juga kekerasan seksual. Kematian Cheryl diperkirakan terjadi antara jam 5:30 hingga jam 6 pagi. Ada 2 detektif polisi yang ditugaskan mengusut kasus ini, yakni Detektif Ron Herzberg dan Detektif Tom Reeder. Mereka langsung bekerja dengan sigap. Pertama, mereka menelusuri TKP. TKP sudah diamankan dengan garis polisi. Kedua detektif itu pun mengamati kondisi Cheryl untuk memulai penyelidikan mereka. Setelah itu, Detektif Ron dan Tom mulai menanyai orang-orang yang dianggap berpotensi menjadi saksi, seperti keluarga, teman-teman, dan tetangga Cheryl. Kedua detektif ini justru kemudian mendapatkan pertanyaan yang serupa, baik dari keluarga, teman-teman, maupun dari tetangga Cheryl. Bagaimana mungkin ada orang yang tega menyakiti gadis sebaik dan secantik Cheryl? Kepada media, Detektif Ron Herzberg menyampaikan bahwa motif pembunuhan Cheryl mengarah pada persoalan pribadi karena tidak ada barang-barang milik korban yang hilang. Dalam kasus pembunuhan semacam ini, yang pertama diselidiki adalah orang-orang terdekat dari korban. Waktu itu, penyelidikan polisi mulai mengarah pada seorang mahasiswa program pertukaran pelajar asal Iran bernama Abbas Esfahani. Ada informasi dari teman-teman dan orang tua Cheryl bahwa saat itu status Abbas masih menjadi pacar Cheryl. Namun belakangan hubungan mereka merenggang karena mulai ada ketidakcocokan. Kepada orang tuanya, Cheryl bilang gak mau lagi ketemu sama pacarnya itu. Cheryl juga bilang merasa khawatir dengan sikap Abbas yang temperamental. Oleh sebab itu, pihak kepolisian menilai Abbas berpotensi sebagai pelaku pembunuhan keji itu. Sidik jari Abbas berhasil ditemukan di apartemen Cheryl. Kemudian beberapa helai rambut berwarna hitam ditemukan di badan korban, di mana warna rambut ini mirip dengan rambut di sisir milik Abbas. Namun pihak kepolisian kalah cepat dengan Abbas. Hanya beberapa hari sejak kematian Cheryl, Abbas menjual mobilnya dan kemudian duluan kabur kembali ke negaranya, Iran, sebelum sempat ditanyai oleh pihak kepolisian. Sebagian barang pribadinya bahkan ditinggalkan saja oleh Abbas di Saginaw. Pertanda kepanikan yang melanda dirinya seakan menjadi pertanda bahwa Abbas kemungkinan besar adalah sosok pelaku pembunuhan itu. Pihak kepolisian masih terus berupaya memburu Abbas, walaupun dia sudah ada di seberang lautan sana.
Waktu itu Amerika masih bersahabat dengan Iran, sehingga detektif Ron dan Tom dapat meminta bantuan pihak kepolisian Iran untuk menginterogasi Abbas. Namun, karena tidak ada barang bukti, polisi Iran tidak bisa berbuat banyak untuk menahan Abbas. Yang mereka bisa lakukan adalah mengirimkan sampel rambut Abbas ke Amerika. Ternyata, sampel rambut itu tidak cocok dengan rambut yang ditemukan di badan korban. Anehnya, sampel rambut itu juga tidak cocok dengan rambut di sisir Abbas yang tertinggal di kediamannya di Saginaw. Penyelidikan polisi terhadap Abbas jadi mentok, bikin mereka frustasi. Sehingga 5 bulan semenjak kematian Cheryl, polisi menghentikan sementara perburuan mereka terhadap Abbas. Tidak ada lagi yang bisa dipakai untuk melanjutkan perburuan itu. Abbas juga pasti tidak mau lagi berkunjung ke Amerika. Jalan pun jadi buntu. 2 tahun dalam kebuntuan, polisi masih terus berusaha. Mereka mencoba memeriksa ulang semua orang yang pernah diwawancarai, ditambah dengan adanya saksi-saksi baru. Bahkan hadiah uang pun ditawarkan bagi siapa saja yang bisa memberikan petunjuk kuat atas pembunuh Cheryl. Dari berbagai upaya tersebut, polisi berhasil mengumpulkan keterangan dari 150 orang saksi. Dari sana, polisi kemudian berhasil mendapatkan 2 calon tersangka, yakni Antonio Alvarez, yang merupakan sepupu dari teman seapartemen Cheryl, dan satu lagi adalah Gabriel Ferris. Walaupun Antonio Alvarez pernah menumpang beberapa kali di apartemen Cheryl, namun bukti fisik terhadap Antonio sangat minim. Sulit dibuktikan dengan teknologi di masa itu. Beda dengan Antonio, calon tersangka yang satu lagi, Gabriel Ferris, memang agak lain orangnya. Ketika Cheryl terbunuh, Gabriel Ferris waktu itu berstatus sebagai pengantin baru yang sedang berbulan madu dengan istrinya di Danau Huron, yang jaraknya cukup jauh dari kota Saginaw. Gabriel Ferris ini beberapa kali pernah berurusan dengan polisi, terutama karena terlibat dalam peredaran narkotika. Detektif Tom Reeder, yang beberapa kali sempat bertemu dengan Gabriel Ferris, sepertinya punya feeling kuat bahwa Gabriel ini adalah pembunuh Cheryl, karena Gabriel terlihat sangat gugup ketika dia bicara tentang Cheryl. Gabriel Ferris sendiri mengaku pernah menjalin hubungan dekat dengan Cheryl. Namun itu sebelum dia menikah. Polisi juga menemukan sidik jari Gabriel di meja rias dekat mayat Cheryl ditemukan. Gabriel seakan menjadi calon tersangka yang sangat sempurna bagi polisi. Namun itu semua terbantahkan oleh alibi Gabriel, bahwa waktu itu Gabriel sedang berada di sebuah cottage di kawasan wisata Danau Huron yang jaraknya sekitar 65 mil atau 104,6 km dari Saginaw. Gabriel sedang berbulan madu dengan istri yang baru dinikahinya, Harry Iges. Fakta ini membuat jadi tidak masuk akal untuk menjadikan Gabriel Ferris sebagai tersangka baru. Sehingga kemudian kasus Cheryl masuk dalam arsip kasus-kasus lama yang tidak terpecahkan. Selama 20 tahun sejak kematiannya, kasus Cheryl mengalami jalan buntu. Sampai akhirnya kasus Cheryl dibuka lagi pada tahun 1994. Karena pihak kepolisian Saginaw memutuskan untuk menyelesaikan kasus yang sudah mengendap selama 20 tahun itu. Keterangan pun dikumpulkan kembali. Waktu 20 tahun itu sudah mengubah banyak orang, termasuk kedua orang tua Cheryl yang telah meninggal dunia, membawa ketidakpastian dan kedukaan mereka sampai ke alam yang berbeda. Yang masih hidup adalah seorang bibi dari Cheryl, Donna Duquette, yang menganggap Cheryl seperti anaknya sendiri. Donna sangat berharap bahwa dibukanya kembali penyelidikan atas kasus Cheryl bisa membuahkan akhir yang pasti, agar jiwa Cheryl dan kedua orang tuanya bisa beristirahat dengan tenang di alam baka. Doa bibi Donna sepertinya bakal terkabul. Dugaan polisi terhadap keterlibatan Gabriel Ferris semakin menguat. Beberapa kesaksian baru bermunculan. Seorang detektif yang saat itu sudah pensiun, Roy Walton, bersaksi bahwa Gabriel Ferris pernah bilang
kalau Cheryl hanyalah satu dari 5 perempuan yang berhubungan dekat dengannya dalam waktu yang hampir bersamaan. Kemudian salah satu mantan pacar Gabriel bercerita bahwa sekitar 2 tahun setelah kematian Cheryl, Gabriel sempat menyebut beberapa kali bagaimana dia tidak berniat melakukan hal itu. Hal itu yang bisa diartikan sebagai perkara pembunuhan Cheryl. Kemudian, dari balik jeruji besi, di mana Gabriel Ferris pernah ditahan dalam kasus narkoba, bermunculan info-info penting. Bekas teman satu sel Gabriel mengaku bahwa Gabriel ini kerap berbicara tentang pembunuhan Cheryl, baik dalam kondisi sadar maupun mengigau ketika tidur. Bahkan seorang mantan napi lainnya menyebut Gabriel pernah mengaku blak-blakan bahwa dialah yang membunuh Cheryl. Kebiasaan Gabriel Ferris yang tidak bisa menjaga ucapannya alias bocor-bocor seakan meringankan penyelidikan polisi. Ditambah dengan bukti lama soal posisi sidik jari Gabriel di meja rias yang dekat dengan posisi kepala korban, membuat polisi hampir bisa memastikan bahwa Gabriel adalah pembunuh Cheryl. Tapi bagaimana dengan alibi Gabriel yang sekokoh tembok Cina itu? Tembok alibi Gabriel itu akhirnya rontok. Tidak lain oleh Terry Iges, perempuan yang dulu dibawa Gabriel berbulan madu di Danau Huron itu, sekarang sudah menjadi mantan istrinya. Setelah mereka bercerai, baru Terry mau memberikan keterangan maut yang meruntuhkan tembok alibi Gabriel. Terry menceritakan bahwa malam itu Gabriel sempat meninggalkan cottage mereka. Terry tidak mengetahui kemana Gabriel pergi. Namun, sebelum matahari terbit, Gabriel sudah kembali ke cottage mereka. Saat Gabriel kembali, Terry melihat ada bercak darah di baju Gabriel, yang diakui Gabriel berasal dari kelinci yang ketabrak mobilnya ketika dia sedang mencari angin segar di luar. Karena bangkainya tersangkut di roda, maka Gabriel harus menariknya, dan akibatnya adalah bajunya pun jadi berlumuran darah kelinci. Terry pun menerima saja penjelasan Gabriel itu. Dia merasa harus percaya pada suami yang baru dinikahinya. Dan Terry tidak mau bertanya lebih jauh maupun memeriksa mobilnya, karena dia hanya ingin menikmati suasana bulan madu mereka. Terry juga menceritakan bagaimana Gabriel kepergok pura-pura menangis ketika melihat berita pembunuhan Cheryl di TV saat itu. Gabriel mengeluarkan suara parau seperti orang yang menangis. Namun ketika Terry memperhatikannya, ternyata Gabriel hanya pura-pura menangis. Pandangan heran Terry dibalas Gabriel dengan menceritakan bahwa perempuan yang terbunuh itu adalah bekas pacarnya, pacar terakhir sebelum menikah dengan Terry. Gabriel mengucapkan hal itu tanpa ekspresi. Bukti baru itu membuat polisi bisa menangkap Gabriel dengan tuduhan sebagai pelaku pembunuhan Cheryl Miller. Saat itu, Gabriel Ferris sudah pindah ke kota Elgin. Penangkapan Gabriel ini menjadi berita media, karena kasus Cheryl sudah berusia 2 dekade. Sebuah keajaiban yang nyata, yang disyukuri oleh Bibi Donna. Bibi Donna menyatakan kebahagiaan yang luar biasa atas keberhasilan polisi menetapkan Gabriel Ferris sebagai pelaku pembunuhan Cheryl. Langkah berikutnya adalah masa persidangan, di mana Bibi Donna menjadi anggota keluarga yang paling rajin mengikuti jalannya sidang. Dalam persidangan, polisi merekonstruksi peristiwa pembunuhan Cheryl itu. Walaupun sudah menikah dengan Terry, ternyata Gabriel Ferris berusaha untuk mengencani Cheryl untuk terakhir kalinya. Bisa jadi karena iseng, atau mungkin karena sebenarnya Gabriel lebih mencintai Cheryl ketimbang Terry. Walaupun sedang berbulan madu dengan istrinya, Gabriel tidak bisa menghilangkan Cheryl dari dalam pikirannya. Gabriel hampir tidak bisa menahan diri untuk bertemu dan berkencan dengan Cheryl terakhir kalinya, sebelum benar-benar jadi suami buat Terry. Dia sangat mencari-cari kesempatan untuk mendatangi Cheryl. Namun dari pagi hingga malam, Terry terus saja menempel pada Gabriel. Namanya juga pengantin baru kan? Kesempatan baru datang di tengah malam itu. Gabriel pun bergegas membawa mobilnya ke Saginaw. Jarak yang cukup jauh bukan jadi halangan. Yang ada dalam kepala Gabriel hanya satu.
yakni berkencan dengan Cheryl untuk terakhir kalinya. Namun kedatangan Gabriel tidak mendapat sambutan yang diharapkan dari Cheryl. Cheryl justru menolak dan marah pada Gabriel. Cheryl menegaskan tidak mau berhubungan lagi dengan laki-laki yang sudah beristri. Penolakan keras Cheryl ini membuat Gabriel naik pitam. Tanpa pikir panjang, dia langsung melakukan kekerasan fisik dan seksual pada Cheryl. Gadis malang itu pun kehilangan nyawanya. Pada bulan Juni tahun 2004, 30 tahun setelah hari kematian Cheryl Miller, Gabriel Ferris akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Waktu itu Gabriel Ferris sudah berumur 55 tahun dan dia akan menghabiskan sisa umurnya di penjara tanpa ada kesempatan untuk pembebasan bersyarat. Hari itu, doa Bibi Donna dan keluarga Cheryl terkabulkan sepenuhnya. Tidak ada kata terlambat untuk memenjarakan seorang pembunuh. Jika kamu merasa cerita ini menarik, silahkan like, subscribe, dan berikan komentar. Sampai jumpa di video lainnya. Cerita kasus Cheryl Miller berakhir di sini.